Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam semuanya. Semoga diberi kesehatan ya di musim pandemi ini dan selalu jaga kesehatan dan selalu pakai masker tidak tidak di keramaiannya. Eh, saya hari ini akan menjelaskan materi tentang tipe data dan variabel dalam pemrograman C#. Dan apa itu sebuah nilai? Jika Anda diminta untuk membedakan tipe dari sebuah nilai, bagaimana cara Anda membedakannya? Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, dengan mudahnya kita bisa menentukan bahwa angka 1256 yaitu adalah bilangan bulat dan pemrograman yaitu adalah dari karakter dan angka 126,98 adalah bilangan desimal. Mengenal tipe data dan variabel. Agar komputer bisa memproses data-data di dalam kode program yang kita tulis, kode program tersebut perlu ditransformasikan terlebih dahulu ke bentuk lain. Selanjutnya, hasil transformasi tersebut apabila dijalankan akan dikelola oleh sistem informasi misalnya Windows, Linux, dan macOS dengan memanfaatkan perangkat keras komputer seperti memori dan prosesor. Ya, tugas kita sebagai programmer C# adalah memastikan bahwa sebuah nilai atau data yang dikemas dalam komputer dalam yang diibaratkannya sebagai kontainer ya dengan label yang sesuai. Contohnya angka 1256 harus kita kemas ke dalam kontainer dengan label bilangan bulat, dan tulisan pemrograman harus kita kemas ke dalam kontainer dengan label direct karakter. Lalu angka 126,98 harus kita kemas ke dalam kontainer dengan label bilangan desimal. Dalam dunia pemrograman, kontainer atau box ini biasa disebut dengan variabel, sementara label yang kita berikan pada kontainer tersebut biasa disebut dengan tipe data. Dan proses pelabelan kontainer ini biasa disebut dengan deklarasi variabel. Dan bahasa C# deklarasi variabel ditulis dengan cara sebagai berikut. Ya, pada potongan kode program di atas merupakan tipe data yang digunakan, sementara web 1
book 2 dan book 3 adalah nama variabelnya. Lalu 1256 pemrograman dan 126.9 adalah nilai yang disimpan ke dalam masing-masing variabel yang telah kita deklarasikan. Jadi ketika kita membuat sebuah variabel di C#, kita harus menentukan tipe data untuk variabel tersebut terlebih dahulu. Tipe data berfungsi untuk memberitahu compiler dan syntax checker apakah nilai yang hendak kita simpan ke dalam variabel tersebut sudah sesuai dengan tipe datanya atau belum. Ya, ketiga adalah deklarasi dan inisialisasi variabel. Kode program di atas mendemonstrasikan bagaimana mendeklarasikan variabel bernama var_int dan var_str yang secara berurutan didefinisikan sebagai int dan string. Dua baris terakhir digunakan untuk menampilkan data dari masing-masing variabel tersebut. Namun kode program di atas menghasilkan error jika Anda mengarahkan kursor ke atas var_int dan var_str, dan Anda akan mendapatkan pesan error seperti gambar di bawah ini. Dan selanjutnya adalah predefinite types atau tipe data bawaan. C# menyediakan beberapa tipe data bawaan yang bisa langsung kita gunakan. Tipe-tipe data ini biasa disebut dengan built-in data types atau predefinite types. Pada saat Anda membuat program deklarasi dan inisialisasi variabel, Anda telah menggunakan predefinite types seperti int ketika mendeklarasikan variabel dengan nilai bilangan bulat, lalu string untuk deret karakter, dan juga bool untuk menyatakan benar atau salah. Selanjutnya, user definite types atau tipe data yang didefinisikan sendiri. Selain menggunakan berbagai tipe data bawaan bahasa C#, kita juga bisa mendefinisikan tipe data kita sendiri. Caranya adalah menggunakan class struct interface enum dan deleted. Pertanyaannya, mengapa kita perlu mendefinisikan tipe data kita sendiri? Katakanlah Anda sedang membuat aplikasi e-commerce dan Anda memerlukan tipe data customer untuk menyimpan dan mengolah data-data pelanggan Anda di dalam memori sebelum disimpan ke database. Selanjutnya adalah klarifikasi tipe data, yaitu C# bertugas mengklarifikasikan tipe data ke dalam dua kategori, yaitu value types atau tipe data nilai, dan referensi type atau tipe referensi. Selanjutnya, value type atau tipe nilai, yaitu tipe ini memuat nilai sebenarnya dari data yang tersimpan. Maksudnya, jika kita memiliki variabel bilangan bulat yang digunakan untuk menyimpan angka 3 inilah yang disimpan di dalam variabel yang kita deklarasikan. Seperti yang sudah Anda ketahui bahwa value type tidak dibiarkan kosong atau bernilai 0 ketika digunakan. Dan untuk bereksperimen dengan value type, buatlah sebuah aplikasi konsol menggunakan Visual Studio Code atau nama value type.
Selanjutnya bilangan bulat akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Abdul dari TI 5 Karyawan akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang tadi pertama. Pada sesi ini saya akan melanjutkan pada materi bilangan bulat. Pada bilangan bulat ini pertama kita akan langsung bereksperimen dengan beberapa tipe data untuk melihat bilangan bulat. Nah, pada sesi ini kita akan langsung ke Visual Studio Code dengan script. Saya akan mengambilnya langsung dari web karena terlalu banyak agar memudahkan mempersingkat waktu ya. Kita copy langsung kita printkan ke Visual Studio Code. Pada Visual Studio Code kan biasanya penulisan angka dengan jumlah digit yang terlalu banyak seperti pada data Farlow ini tentunya akan sangat sulit dibaca oleh sisab, sehingga untuk memudahkan dan pembacaan oleh sisab, kita akan menggunakan fitur bernama digit separator untuk bilangan bulat, sehingga kode program di atas ini bisa dirubah dengan kode seperti di bawah ini. Contohnya pada data Farlow. Ini yang di oh ya ini. Nah, pada digit ini kita akan memberikan fitur yang bernama tadi digit separator, sehingga pada penulisan seperti ini kita akan menambahkan seperti strip ini pada angka 9 di belakangnya, lalu lanjut dengan setelah 3 digit kita akan menambahnya lagi, dan selanjutnya untuk seterusnya 3 digit terus ke belakangnya, sehingga akan menghasilkan jumlah yang seperti ini. Contohnya pada sama dengan yang di Visual Studio setelah saya merubahnya tadi. Untuk selanjutnya, untuk membantu pada compiler di atas mengidentifikasikan tipe bilangan bulat seperti halnya yang di atas oleh sisab, sebuah angka bilangan bulat akan dievaluasi tipe datanya sesuai dengan tipe yang bisa mempresentasikan nilainya. Misalnya seperti contoh yang tadi, pada sisab harus menggunakan fitur yang namanya tadi digit separator, sehingga apakah nilainya masuk ke dalam kategori nilai bertipe data integer atau yang lainnya. Untuk membantu compiler mengidentifikasi tipe dari nilai bilangan bulat, kita bisa memberi akhiran sufiks pada sebuah bilangan seperti huruf U atau L dan atau yang lainnya, misalnya UL. Untuk bilangan desimal
Setelah bereksperimen dengan angka bilangan bulat, kali ini kita akan bereksperimen dengan angka bilangan desimal. Tambahan kode program di bawah ini ke dalam program value type yang sudah tadi kita gunakan ya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang satunya lagi. Terima kasih. Sebelumnya kita udah belajar tentang bilangan bulat. Selanjutnya kita akan coba menjelaskan tentang bilangan desimal. Setelah bereksperimen dengan angka bilangan bulat, kali ini kita akan bereksperimen dengan angka bilangan desimal. Sama seperti pada angka bilangan bulat, sebuah angka bilangan desimal juga bisa Anda beri sebuah akhiran. Anda bisa menambahkan akhiran di belakang angka 17.5 seperti kode program di bawah ini untuk menegaskan bahwa angka 17.5 adalah angka bilangan desimal dengan tipe double. Contoh var double sama dengan 7.5 di selanjutnya ditambahkan kode program di bawah ini. Float var sama dengan 17 double var dengan penulisan kode double var double dan var double-nya sama dengan 17.5. Console wetland nilai variabel var double on. Kode program di atas menghasilkan error. Compiler tidak bisa mengkonversi angka desimal 17.5 ke tipe float maupun desimal secara implisit. Mungkin Anda akan bertanya mengapa compiler harus melakukan konversi. Jawaban angka 17.5 secara default didefinisikan oleh compiler sebagai double. Nilai dengan tipe data double tidak bisa dikonversi secara implisit baik ke tipe float maupun desimal. Oleh karena itu, menetapkan nilai 17.5 ke variabel dengan tipe data float dan desimal akan menghasilkan error. Agar Anda bisa menetapkan langkah 17.5 ke variabel dengan tipe data float dan desimal, Anda perlu menambahkan akhiran pada angka 17.5 seperti pada kode di bawah ini. Contohnya pada Running Bus, ketika Anda membuat sebuah objek dari kelas manusia bernama Kadir, variabel yang Anda deklarasikan sebenarnya akan menyimpan alamat di mana objek Kadir ini sebenarnya berada. Sementara objek Kadir sendiri disimpan atau berada di lokasi yang berbeda. Lalu, kenapa objek Kadir ini tidak langsung dimasukkan dalam kardus daripada harus rapi-rapi melakukan konversi? Kebanyakan ukuran objek Kadir ini karena ukuran Kadir terlalu besar
untuk dimasukkan ke kardus. Alternatifnya adalah menyimpan objek kadir ini dalam ruangan yang lebih besar. Berbeda dengan value tipe yang tidak boleh dibiarkan kosong bernilai 0. Pada saat digunakan range tipe dimungkinkan untuk bernilai 0. Maksudnya, kita bisa menggunakan sebuah variabel dari tipe data yang termasuk dengan tipe. Meskipun variabel tersebut tidak menyimpan referensi alamat ke objek manapun. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kelas merupakan user definite type. C# sendiri memiliki tipe referensi bawaan seperti objek dan string yang bisa langsung kita gunakan tanpa harus mendefinisikan sendiri. Tipe data objek bisa disebut sebagai supertipe. Hal ini dikarenakan semua tipe data diturunkan dari tipe objek. Dengan demikian, tipe objek dapat menampung semua jenis nilai dari tipe data apapun. Ya, demikian presentasi malam ini. Saya ucapkan terima kasih.